Demikian Iya, iya. juga dengan metode-metode yang tren ini ujungnya ke atas. Dia makin lama makin ke atas. Nah, sama kan? Dia koreksi lagi, naik lagi. Kenapa saya gambar terkadang membuat gambar itu biar teman-teman juga belajar melihat koreksi gitu loh. Ketika dia Iya, iya. turun itu koreksinya kelihatan di sana. Nah, ini sama di M15 bahkan di M5 pun sama. Cuma kalau di M5 ini terlalu banyak candle, tapi boleh saja nanti di sekilas dilihat. Jadi jangan monoton di H1. H1 itu memang standar saya Mappingnya ya menggunakan Pak ya, H1. Ya, mappingnya mappingnya ya Pak nanti ya. ibaratnya melihat utamanya dulu gitu, Pak. Nah, baru nanti Iya, kita iya. detailnya di situ. Maka kenapa? Nah, seperti ini kan kelihatan dari mulai mau turun itu kelihatan. Kenapa tadi saya bisa manfaatkan naik turunnya dan hari-hari juga begitu. Ini tujuannya sebenarnya untuk melihat pergerakan dalamnya itu loh. Iya, iya. Ya kondisi seperti ini kan kalau mau turun begini, ini kelihatan di proses perjalanannya gitu. Penolakan, penolakan, penolakan gitu sama. Ya, begitu Pak Indro. Iya, ya, Jadi makasih boleh, Pak. nggih, monggo-monggo. Makasih, Yang lain mungkin makasih. kalau mau bertanya silahkan. Kemudian kalau enggak ada saya baca dulu, ada banyak pertanyaan yang disampaikan via chat ya, via. Pak, maaf saya mau bertanya lagi sedikit. Iya, silakan Ibu. Itu kelihatannya pergerakannya kan menurun terus tuh. Apakah itu udah menandakan pergerakannya menurun atau belum ya Pak? Masih belum ya Pak ya? Bisa naik lagi? Kalau melihat proses bergeraknya mulai turun, ini Ya. saya cenderung ke turun kalau breakout ini ya. Ini saya kasih tanda breakout ini adalah sebagai Ya. apa ya, patokan nanti ketika ganti candle dia tebel ke bawah, maka bisa saya manfaatkan untuk sell duluan. Apakah nanti akan turun terus? Tidak bisa begitu karena tren utamanya naik. Oh, Jadi ini untuk memanfaatkan naik peluang ya. sebentar. Misalkan contoh Oh, begini, ini tebel ke bawah, ini kan sudah breakout kalau sudah jadi selesai ya. Maka di candle ya. selanjutnya ini saya bisa entry sell di sana untuk memanfaatkan peluang yang ada itu. Tapi bukan berarti ini terus turun terus, bukan Bu. Yang saya Oh, maksudkan masih ini, bisa naik ya? masih bisa karena ini betul-betul ini Oh, masih sementara, hanya sementara karena koreksi. jangan ya. Ya, berarti itu kan kayaknya Ya, dari tadi nurun terus belum secara tentu ya masih umum bisa naik lagi. masih bisa. Ya, tunggu sampai ini Oh, selesai. iya. Tunggu selesai ini selesai, ganti Oke, oke. candle di time frame 15 boleh. Sama time frame 15 Oh, juga iya. sama. Di situ ada area support, resisten, breakout. Perhatikan nanti, coba dibuktikan. Jadi ketika saya menyampaikan, masing-masing harus membuktikan karena untuk mengetahui karakternya dan sesuai dengan stylenya, style masing-masing itu harus mencoba. Kalau tidak mencoba, tidak ketemu. Nanti saya yang mencoba, saya yang dapat profit. Kemudian kalau ada kendala atau ada misalkan berbaliknya, saya juga yang memahami semua. Maka teman-teman tak sarankan selalu dieksplor, dicoba dengan tentu di akun demo kalau yang belum berpengalaman. Ya kondisi seperti ini kelihatan dari pergerakannya kelihatan. Ini untuk membaca pergerakan sementara. Ya, sementara sampai breakout baru nanti coba buktikan kalau breakout nanti entry sell di sana. Kalau di M15 jangan ambil 100 pip, ambil 80 pip saja karena ini time frame kecil. Ya, contohnya misalkan ini sudah mulai, contoh misalkan ini ada 3 misalkan ya, 1 merah. Ini syarat ya, jangan belum kebagian ilmu Bu ya, nanti ini saya Ya, contohkan. belum. Pengen tahu aja. Enggak, Ya saya enggak juga nggak apa-apa. pengen ikutan takut. Ini 3 syarat sudah terpenuhi, artinya merah 1, dikuatkan merah lagi, ada penolakan, dikuatkan merah lagi. Nah, entry-nya di candle yang ketiga sini. Targetnya 80 sampai 100, tapi saya sarankan kalau M15 ambil 80 pip. Jadi ketika ganti candle langsung entry sell di sana karena sudah ada 3 syarat ini. Kalau kita tarik ini bukan 80, 100, 98, minimal sudah dapat profit dulu gitu loh. Jadi profit itu jangan terus langsung minta yang banyak-banyak, bukan. Artinya target standar kita terpenuhi dulu. Kalau nanti sudah kita terpenuhi standar kita, baru nanti dinaikkan grade-nya, dinaikkan tingkat profitnya gitu. Selalu Ya, sama ini kok kan ini. hanya memanfaatkan Iya, peluang NFP aja ya Pak ya, sebenarnya bukan standar ya. bukan. Kalau ini manfaatkan NFP tadi. Ya, nanti kalau ini misalkan sudah terbentuk ganti candle ya, terbentuk tebel, itu sudah bukan NFP lagi, selesai NFP sudah. Jam 9 itu sudah selesai NFP-nya. Sudah tidak ada pengaruhnya. Yang Ya. ada hanya membaca candlestick-nya, price action-nya, kemudian dilihat
bagaimana pergerakannya. Kalau masih bagian misalkan masih di sekitaran ini, nanti bisa naik lagi Bu. Coba nanti ya buktikan kalau hanya begini ya, ditutup di area begini loh, nanti bisa naik lagi nanti. Ya begitu. Jadi Itu ada tuh cuman gini Pak, nanti ya. pergerakan yang jalannya pun akan tapi terefek dengan berita NFP ini Oh tetap ya. sudah enggak. Sebenarnya berita itu menaikkan atau menurunkan nanti si yang normal di jalan itu sesuai dengan yang berita ini ya. Kalau berita itu nanti jam 9 selesai Bu, jam 9 sudah enggak ada efeknya, kecuali ini nanti panjang ke Oh, bawah. nggak efek seterusnya Pak. Enggak, bukan. Oh, Berita kirain itu hanya terus flash saja. pergerakan. Bukan. Oh, jadi Kecuali kembali ke in awal misalnya ya kembali ke tren naik gitu. ya nanti kalau misalkan ini enggak jadi tren ya. Ya, yang bisa lanjut itu ketika efek berita itu panjang dan ditutup dengan bodi yang tebal panjang. Itu selanjutnya nanti bisa lanjut turun. Lanjutnya itu bukan karena efek dari berita, tapi sudah terbentuk di sana tren di sana. Sudah terbentuk bodi yang panjang itu nanti berpeluang lanjut. Tetapi kalau terbentuk nanti pendek dan masih berada di dalam kotak ini, maka selesai sudah berita itu sudah selesai. Tinggal kita kembali ke Oh, teknikal lagi. Berita itu hanya sementara kok, oh, sak flash gitu toh sementara. oh, kirain saya ini Pak, jadi selama ini ya kalau misalnya saya yang tahu Hmm, dari ini yang lain gitu ya ngasih tahu hmm, beritanya apa nih misalnya menaikkan NFP itu akan menaikkan atau menurunkan emas hmm. misalnya. Nah itu tuh akan efek seterusnya bakal Oh, ke enggak efek bisa, lama lah enggak istilahnya. bisa. Kirain begitu enggak ya Pak Bukan, ya? Oh cuman efek sementara. sementara ya. Saya pikir Ya, apa nih menaikkan harga dolar atau menurunkan? Saya pikir setelah itu ya jalannya begitu terus gitu oh enggak. terefek dengan ini enggak ya Efek Pak? itu ya saat itu selesai sudah. Kecuali tadi yang terbentuk itu candlenya panjang. Kalau di emas itu beda lagi nanti. Kalau sudah panjang candlenya maka akan selalu lanjut atau breakout begini, maka akan lanjut nanti, lanjut turun. Nah, lanjutnya itu sekali lagi bukan karena dampak dari berita, tetapi sudah terbentuk teknikal di sana. Teknikalnya sudah Oh, merubah di sana. Begitu, Bu. Jadi tidak oh iya bisa iya. dia merubah tren panjang ya. Kita misalkan lihat di H1, ini trennya naik. Tidak bisa dia merubah tren yang panjang begini, tidak bisa. Apalagi tren yang pakai D1, tidak mungkin dia merubah tren panjangnya, tidak mungkin sudah. Kalau misalkan ini trennya turun, tidak mungkin tiba-tiba merubah tren panjangnya, sangat kecil sekali. Sekali lagi satu Ini hari dulu itu ya ada Pak ya. pergerakan, ada kemampuan Bu, ada batasnya. Jadi jangan nanti harus difahami di dalam satu hari pergerakan candle itu ada batasnya, tidak bisa panjang enaknya sendiri, enggak. Ada kondisi-kondisi tertentu yang panjang dan normal. Normal itu ya kayak kita jualan tiap hari, misalkan jualan bakso, kemampuan saya jualan 20 kilo ya 20 kilo rata-rata begitu. Tidak bisa tiba-tiba 100 kilo, enggak mampu Bu. Ada kemampuan harian gitu. Sama dengan trading begini sama. Jadi kalau misalkan jenengan ada yang menginformasikan nanti sampai angka 2000 itu hanya omong kosong. Kalau hanya satu hari 2 hari tidak bisa Bu. Betul tuh tidak bisa. Saya ini udah lama Bu dari dunia trading ini mengamati, mensurvei dan melakukan perjalanan panjang. Itu berita besar pun tidak serta-merta langsung ke puncak begitu, enggak, ada tahap-tahapannya nanti. Yang Iya. berita-berita besar itu ngeflash dulu, tek 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 itu. Baru nanti perlahan mulai terbentuk, mulai lanjut begitu seterusnya. Tidak bisa tiba-tiba. Ya itu kenapa kalau jangan tanya sampai di sini ya enggak ketemu karena memang harus diikuti irama per candlenya seterusnya gitu. Kemudian kalau naik terlalu tinggi Ini sangat kecil sekali. Ya kecil sekali, ada iya, prosesnya. turun iya. Ya. Ini turun naik lagi, masih turun naik lagi, jadi belum ya Ya, Pak ya, belum ini belum ketemu, standar belum ganti normal ya Pak candle. ya? Belum ganti candle soalnya. Kalau Ya. misal ganti candlenya tuh kalau bener-bener udah normal gitu ya Pak ya, seperti biasa gitu jalannya ya, itu Kalau baru nanti normal ya, ganti belum candle bisa ngebedain. jam 9 lihat nanti bentuknya. Kalau bentuknya seperti ini bakalan masih naik lagi. Tapi sebaliknya kalau bentuknya nanti panjang ke bawah baru turun. Ya, kalau segini nih masih ada penolakan. Ingat di sebelumnya ini tadi dua kekuatan sama. Ada dua kekuatan yang imbang di sana, penolakan. Ini ada buyer, di sini ada buyer. Ekor panjang ini menunjukkan kekuatan buyer juga, kekuatan seller di sana. Jadi pasti ada naik turun nanti. Selagi tidak breakout, pasti naik turun lagi. Itu Bu kira-kira ya. Nanti sambil diikuti, Oke, terima sambil kasih Pak. ya oke. Baik, Oke, makasih ya Pak. sama-sama Bu. Kita lanjut dengan pertanyaan yang di chat ini yang belum terbaca. Banyak ini. Kalau entry langsung tidak pakai pending order. Tadi sudah saya sampaikan, kalau entry langsung sell misalkan jalan berita itu
maka harus ada buy stop, dikunci buy stop di sana. Buy stop boleh dengan lot yang sama atau 2 kalinya. Kalau saya dulu biasa gunakan 2 kalinya. Ya, tentu dengan jarak yang harus kita ukur 150 sampai 200 itu di menit-menit terakhir, tidak boleh di 10 menit baru sudah dipasangi, tidak boleh. Menunggu ya 2 sampai 3 menit sebelum dirilis berita. Kemudian stabilnya tadi sudah, gerakan ekstrim biasanya sampai kembali normal ya. Tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya perhitungan BIP itu bagaimana? Ya Pak Virgianto karena belum belajar banyak yang di kelas, maka nanti jawabannya ketika nanti sudah di kelas. Dijelaskan pun nanti tidak ketemu karena ada proses tahapannya Mas. Tidak bisa serta-merta langsung dijujuk tengah-tengah, tidak bisa. Nanti ada tahapannya dari awal bagaimana terus proses begitu. Ya, nanti di kelas Mas hari Senin nanti kita akan mulai dari awal, kemudian bagaimana tahap-tahapannya di situ nanti perhatikan. Tidak bisa langsung diambil tengah-tengah, tidak bisa. Kalau perhitungan BIP dikonversi dengan poin ini sudah sering kita jelaskan. Nanti di kelas nanti saya jelaskan lebih lanjut biar nanti ada struktur pembelajaran yang tertata sehingga tidak diambil tengah, diambil terakhir, tapi sudah terstruktur. Jadi betul-betul sudah tertata. Mana yang nanti didahulukan, mana yang diprioritaskan, kemudian nanti mana yang wajib kita pahami. Ya, seperti itu kira-kira Mas jawaban yang bisa kita berikan. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas ketika ada pembelajaran. Kemudian teman-teman yang belum bisa mendengar ketika masuk di Zoom jangan lupa untuk diklik join audio biar nanti bisa mendengar. Kemudian dimatikan lagi dengan mute biar tidak bising. Ya, ada banyak teman terkadang tidak bisa mendengar karena tidak dipencet, tidak ditombol klik audio, join audionya. Baik, terima kasih teman-teman. Waktunya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di kelas hari Senin. Teman-teman yang mau lanjut nanti bisa standby di 10 menit sebelum jam 19.30. ID nanti akan saya bagi sebelum jadwal. Kemudian kalau sebelum maksimum jam 5, kalau belum ada ID silakan di chat ke saya, tanyakan. Karena kalau sudah menjelang latihan kita tidak membuka chat yang ada di sana. Terima kasih. Pak, mau tanya Pak, Pak. Ya, satu lagi. Oke. Iku apa iso digawe model anu Pak? Di hedging buy sell ngono Pak. Apa itu? Kalau ini kan kayaknya sell juga profit, buy juga profit iki Pak. Yang mana Pak? Menurut jenengan gimana? Yang NFP ini loh Pak, kan ya turun ya naik. Ya tadi kan sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika tadi sudah saya sampaikan sell-nya di close dulu. Makanya kalau 1 menit sebelum berita itu jangan monitor di chatnya, monitor di angka, siap di angka semuanya. Sehingga ketika profit langsung di close di sana, pasti dapatnya kok. Pakai 2 strategi itu, pending order, buy stop, saya stop. Tetapi dengan catatan kurang 2 menit baru di entry, jangan terlalu jauh. Ya, begitu caranya Pak. Sambil menjaga lot dan ketahanan yang jelas. Iya pasti itu nomor 1 wes. Ini tadi ya, yang kalau di sell stop buy stop enggak apa-apa, mau naik turun pun enggak masalah. Kalau misalkan dua-duanya kena pun enggak masalah, enggak bakalan habis, kekunci nanti soalnya. Iya itu terkunci, tapi kalau salah nge-close kan juga ya makanya masuknya di jelang-jelang news kurang 2 menit itu baru di entry. Begitu dapat langsung cepet-cepet close ya. Gitu. Oke, di setting dulu Pak ya istilahnya ya Pak ya waktu. Iya. Jadi di awal-awal di setting dulu. Ya. Pak, satu lagi Mas. Ya. Nanti mohon diinfokan ya Pak di grup atau di mana bahwa ini sudah pergerakan normal, jadi kita tahu pergerakan normalnya itu seperti itu. Oke, ini sekarang belum breakout ya, kecil ya. Jangan diambil breakout, bahaya. Jadi tetap pergerakan masih ada naik dulu. Masih ada peluang naik di sana. Oke, nanti cukup dulu ya. Ya Pak untuk pelajaran aja. Oke. Makasih banyak waktunya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan ketemu di minggu depan.